Ternyata ini sosok dari seseorang yang membuat kamu sakit dan menutup rezekimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono, teman-teman. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Oke, ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman, ternyata ini sosok dari seseorang yang membuat kamu sakit ya, ataupun mungkin anggota keluarga kamu sakit teman-teman, dan menutup jalan keresakian kamu. Oke, fokus konsentrasi. Siapa sosok dari seseorang tersebut teman-teman ya, dan dampak apa yang mungkin diakibatkan. Oke, next, pada kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Ace of Pentacles teman-teman ya. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan energi pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu teman-teman ya. Memang dapat aku akui sebenarnya ya, secara kondisi kehidupan mungkin awalnya kehidupan kamu ya cukup luar biasa ya. Mungkin dari segi ekonomi, materi ya, kesuksesan, pencapaian, keberhasilan itu ya kamu dapatkan lah gitu ya teman-teman. Kamu sudah merasakan sebuah kondisi kehidupan yang mungkin memang terbaik banget gitu sih. Ya, tetapi nah ini teman-teman. Tetapi ketika ada seseorang yang mengirimkan black magic pastinya ya, yang mengirimkan guna-guna pastinya teman-teman terhadap kamu ataupun keluarga kamu. Oke, ternyata itu yang membuat segala sesuatunya ya seakan-akan memang berubah banget 180 derajat. Ketika mungkin segala sesuatunya dapat kamu dapatkan dengan mudah, ya, ya ibaratkan untuk membeli barang-barang bagus lalu dapat tercapai, kemudian membeli barang-barang yang mahal, teman-teman. Ya paling tidak kebutuhan kamu itu nggak pernah ada masalah gitu loh teman-teman. Ya, karena semuanya memang berjalan dengan kondusif, berjalan dengan lancar. Tetapi ketika adanya orang-orang yang aku katakan iri dan dengki terhadap kehidupan kamu ya teman-teman. Nah ini, jadi timbul beberapa masalah, timbul beberapa hal yang mungkin nggak kamu harapkan, kamu inginkan. Apa itu teman-teman? Ya apa masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu? Ya ataupun nanti kita lihat siapa sosok dari seseorang tersebut ya. Yang jelas memang dari kartu kedua ini ya, ini menggambarkan tentang adanya apa ya teman-teman ya, seseorang yang mungkin ya bisa jadi teman-teman melihat pencapaian kamu, kesuksesan kamu, dia itu nggak senang, ya dia itu iri, gitu ya. Jadi ketika kamu melakukan hal-hal yang baik pun untuk dia, ya tetap salah di mata dia. Kenapa? Ya karena dia juga terlihat sangat benci banget terhadap kehidupan kamu. Bagaimana caranya agar kehidupan kamu susah? Bagaimana caranya agar kamu tuh hancur? Nah itu rencana-rencana yang memang selama ini dia lakukan. Dan mungkin bisa jadi ya dampak yang diakibatkan dari ulah dari seseorang tersebut teman-teman ya, ini cukup membuat kehidupan kamu menjadi tidak stabil gitu ya, menjadi tidak stabil. Apakah kamu di sini ada yang merasakan energi ini? Apakah ini termasuk tarikan energi kamu atau bukan teman-teman? Yang jelas memang ya, kamu harus lebih berhati-hati. Ketika belum terjadi pun ini kamu harus berhati-hati sebenarnya. Kenapa? Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang seakan-akan sangat toksik teman-teman ya, yang kesannya mereka selalu ingin manfaatin, yang kesannya mereka tuh selalu ingin membuat kehidupan kamu menjadi berantakan teman-teman. Ya, maka hal yang dilakukan pertama kali ya oleh orang-orang yang iri dan dengki terhadap kehidupan kamu teman-teman adalah apa? Ini berpura-pura baik mungkin. Ya, dia berpura-pura baik kepada kamu. Ternyata di balik kebaikannya, teman-teman. Nah, ini ya, di balik kebaikannya ada sesuatu hal yang dia lakukan. Apa itu, teman-teman? Ya, mungkin dia ingin mencari tahu tentang informasi ya.
di dalam kehidupan kamu tuh kenapa kamu bisa sukses. Nah ini, ya ternyata mungkin di balik kesuksesan kamu teman-teman, di situlah dia apa yang kamu ceritakan ini berbeda dari apa yang mungkin dia ceritakan terhadap orang lain. Nah, di situ timbul sebuah fitnah. Mungkin dikatakan bahwasanya kamu kaya, ya padahal mungkin hasil kerja keras kamu sendiri ya, teman-teman. Tetapi dia mengatakan bahwasanya itu hasil dari warisan kamu kah, itu hasil dari pesugihan kamu dan lain-lain. Ini kan termasuk orang-orang yang pada intinya nggak senang ya, iri dan dengki. Kemudian apalagi ketika dia berpura-pura baik kepada kamu, teman-teman, bisa jadi ya di sini dia mengirimkan black magic secara diam-diam, oke. Ya setelah dia mengirimkan black magic secara diam-diam, maka seketika itulah teman-teman, segala sesuatunya itu benar-benar berubah banget, 180 derajat. Seperti yang aku katakan sebelumnya, bahwasanya ia mulai berpengaruh terhadap kondisi ekonomi kamu, ya keuangan kamu, rezeki kamu, yang awalnya mungkin bisnis dan usaha kamu tuh lancar banget, ya kan? Yang awalnya mungkin usaha bisnis kamu itu berkembang pesat, ya omsetnya mungkin sampai, puluhan, ratusan juta ya teman-teman, dan bahkan mungkin ada yang sampai, miliaran ya, dan kemudian setelah, kamu sadari ya teman-teman, semakin kamu dekat dengan ini orang, oke, maka memang kehidupan kamu semakin lama-kelamaan mengalami kemerosotan, penurunan, ya. Itu dari segi ekonomi loh, itu dari segi materi, keuangan gitu ya teman-teman ya. Kemudian usaha kamu perlahan demi perlahan mulai mengalami, kehancuran, nah itu. Kemudian dampaknya apa? Pasti dampaknya terkait dengan kondisi kesehatan kamu karena kamu memikirkan, kamu berpikir keras gitu ya teman-teman. Ya, mungkin juga di balik itu semua ada, tanggung jawab yang harus kamu penuhi ya kan, mungkin mengenai tentang hutang piutang kah, gitu ya. Jadi memang pada momen ini situasi dan kondisinya nggak begitu memungkinkan teman-teman. Ya, dan siapa sosok dari seseorang tersebut? Nah ini pertanyaannya. Ya, sebenarnya dari kartu ke 5 ini ya teman-teman ya, di sini cukup menggambarkan tentang siapa sih sosok seorang tersebut. Ya kenapa? Kamu sudah dapat merasakan energi itu. Ya intuisi kamu cukup tajam banget ya teman-teman. Ya karena, kalau dikatakan sih kamu juga bukan orang sembarangan, tetapi mungkin kamu di sini kecolongan kali ya. Kenapa kamu bisa, terkena gitu loh teman-teman black magic-nya. Ya, sehingga mungkin membuat kamu ataupun anggota keluarga kamu jatuh sakit, sehingga membuat usaha bisnis kamu mengalami penurunan ya. Nah, kemudian di sini, ya aku punya Two of Pentacles. Ya terlihat ya teman-teman, 2 koin ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ketidakstabilan ya, yang mulai terjadi keresahan, kebingungan, bimbang, ya ngerasa memang, ada hal-hal yang sifatnya ganjil, ada hal-hal yang sifatnya aneh banget gitu loh teman-teman ya. Kamu nggak menyangka nih ketika mungkin kamu dekat dengan seseorang ini ataupun ketika seseorang ini mulai mendekati kamu ya, seakan-akan memang kehidupan kamu sudah mulai diambang kehancuran banget. Nah, oke kita akan lihat nanti ya teman-teman, siapa sih sosok dari seseorang tersebut ya, yang telah, mengirimkan ya, jelas ini mengirimkan teman-teman ya, mengirimkan black magic, mengirimkan guna-guna. Kenapa? Membuat dampak kehidupan sosial kamu benar-benar hancur berantakan dan masalah kesehatan juga, gitu. Jadi kedua hal ini sangat berkaitan tentang adanya energi negatif tersebut, teman-teman, ya. Seseorang tersebut ternyata dia pernah sakit hati kepada kamu, teman-teman. Itu yang pertama. Ya, sosok seseorang yang pernah sakit hati kepada kamu siapa? Kira-kira yang pernah coba deh kamu ingat-ingat terlebih dahulu ya teman-teman, karena aku tidak akan menjelaskan secara mungkin, detail banget, tetapi mungkin salah satunya orang yang pernah sakit hati kepada kamu. Ya, apakah dia seseorang yang mungkin ya teman-teman, pernah meminta tolong kepada kamu tetapi kamu mungkin tidak bisa, mungkin dia ingin berhutang tetapi kamu tidak bisa, ya tidak memberinya, ataupun mungkin juga seseorang yang pernah berkonflik dengan kamu. Oke, kemudian seseorang yang pernah sakit hati kepada kamu karena mungkin cintanya, perasaannya kamu tolak, teman-teman ya. Nah, ini berarti memang ada kaitannya tentang kehidupan masa lalu nih, teman-teman. Ya, dan bahkan seseorang yang mungkin ya bisa jadi terang-terangan menunjukkan sebuah rasa ketidaksukaannya kepada kamu. Bisa jadi teman, keluarga, dan bahkan orang-orang terdekat kamu sendiri, teman-teman. Jadi semuanya berpotensi. Jadi poinnya di sini adalah ketika energi ini sudah terpengaruh di dalam kehidupan kamu gitu ya teman-teman. Maka cara untuk mengatasinya ya kamu harus tetap sabar gitu ya. Kamu harus mencoba berdamai dengan semesta, dengan keadaan gitu loh teman-teman ya.
Dengan seperti itu kamu akan lebih tenang untuk menghadapi segala sesuatunya. Ya, karena semakin kamu panik, kamu akan semakin sulit untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Dampak sosialnya cukup berat, ya cukup terasa banget di sini ketika tidak dapat kamu selesaikan, maka memang ujung-ujungnya endingnya nanti pasti bakal sesuatu hal yang lebih menyakitkan dan bahkan lebih mengerikan dari apa yang mungkin tidak kamu bayangkan sebelumnya. Oke, mungkin demikian teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.